Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kita kembali lagi di acara obrolan budaya. Kepada segenap pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Malang dan RRI Net, kita kembali di obrolan budaya kali ini. Dan kita akan mengulas masalah prasasti Sangguran yang sampai saat ini masih tetap dalam tanda kutip misteri ya. Dan untuk mengungkap kemisterian dari prasasti Sangguran, baik tentang sebagai petanda mula peradaban di Kota Batu, kemudian tentang isi yang dianggap itu sebagai kutukan, dan proses repatriasi yang sedang dalam usulan kali ini. Untuk kali ini saya kehadiran dua orang narasumber ya, yang satu kita tidak asing lagi karena ini memang sejarawan juga budayawan di wilayah Malang Raya. Ada Dr. Andes Dwi Cahyono M.Hum, selamat malam. Dan ada rekan saya juga sesama media ini yang kebetulan juga penggiat pariwisata di Desa Mojorejo, juga Ketua Kelompok Informasi Masyarakat, Mas Erwin Sidarta, selamat malam. Pendengar Radio Republik Indonesia Malang juga pemirsa RRI Net, sekilas tentang prasasti Sangguran yang konon katanya berada di wilayah Kota Batu, tepatnya di Desa Mojorejo, Kecamatan Jonejo, Kota Batu. Nah, ini kita akan mengulik dulu tentang kebenaran atau baik itu secara folklore atau faktanya. Mungkin langsung saja kita ketemu dengan Mas Dwi. Demikian saya memanggilnya memang. Selamat malam, monggo Mas Dwi, dipersilakan. Ini tentang apa sih dan bagaimana sebenarnya prasasti Sangguran itu? Baik. Terima kasih. Selamat malam para pendengar RRI seluruh Indonesia ya ini ya. Ya. Baik, kali ini kita mengangkat salah satu ya, sebenarnya ini salah satu prasasti di antara banyak prasasti yang berasal dari masa Hindu-Buddha, yaitu prasasti Sangguran. Nah, mengapa prasasti itu istimewa? Ya, salah satu keistimewaannya seperti yang disampaikan oleh teman penyiar itu adalah kemisteriannya. Iya, iya. Baik, jadi misterinya prasasti ini yang pertama bahwa kendatipun prasasti ini berasal dari Jawa, tepatnya di Jawa mana nanti kita akan bicarakan. Keberadaannya sekarang prasasti ini melanglang jauh ya. Jadi prasasti ini berada di negara yang sangat jauh dari tempat asal prasasti, yaitu di Eropa, tepatnya di Skotlandia. Ya. Ini Skotlandia itu dulu merupakan bagian dari Inggris Raya ya. Inggris Raya. Ya, bagian dari Inggris Raya di Skotlandia. Tepatnya di suatu tempat yang sekarang itu disebut dengan Mintos House. Jadi rumah Minto gitu ya. Mintos House, rumah Minto. Ini merupakan semacam puri ya, semacam kastil gitu, tempat kediaman dari pejabat lama ya, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris ketika masa kolonial dulu, yaitu Lord Minto. Ini seorang bangsawan ya, ada gelar Lordnya. Tuan Minto ya. Tuan Minto gitu ya. Oleh karena itu prasasti Sangguran juga kemudian dikenal dengan sebutan Batu Minto atau Minto Steen. Minto Steen. Steen itu bahasa Belanda artinya batu ya, Batu Minto ya, karena ya tadi ya. Nah, pertanyaannya mengapa prasasti Sangguran itu bisa nyampe sampai sana ke tangan Minto dan kemudian menjadi salah satu koleksi ya, di Mintos House. Ini tidak bisa lepas dari peristiwa sejarah politik ya di Indonesia ya. Nah, tepatnya antara tahun 1811 sampai 1816 di mana Jawa ya, terutama Jawa pada waktu itu di bawah pendudukan Inggris ya. Jadi merupakan daerah jajahan Inggris ya. Oh gitu. Berarti ini ada hubungannya dengan keberadaan Raffles ya?
Oh iya, iya, sangat iya. Kalau Ya, dalam lihat iya, tahunnya di 18 iya, sekian tadi ya. iya, iya. Nggih. Ini di era pemerintahan Raffles ya, jadi yang menjadi Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, di Jawa. Raffles itu bukan di seluruh Indonesia. Oh, bukan. Hanya di Jawa saja. Nggih, nggih, Ya, itu adalah Raffles. Nah, Jawa dan beberapa daerah di Asia Tenggara atau di Asia pada waktu itu kan Inggris daerah jajahnya banyak, ya. Nggih. Daerah jajahnya banyak. Yang menjadi koordinator lah sekarang ya untuk daerah-daerah jajahan di Asia itu ditempatkan di Kalkuta. Yang Kalkuta. yang pada waktu itu dijabat oleh gubernur jenderalnya adalah Lord Minto. Oh gitu. Nah, jadi Lord Minto itu semacam bosnya Raffles ya. Nggih, Ya, nggih, Raffles nggih. gubernur jenderal sini tapi sama-sama gubernur jenderal tapi yang ditempatkan di Kalkuta. Kalkuta itu di Teluk Benggala. India? Ya, India. Sekarang masuk Bangladesh. Oh, sekarang Nah, Bangladesh. Dulu India Timur ya, Nggih, sekarang nggih. itu masuk Bangladesh itu ya di Kalkuta. Sebagai bawahan dan Raffles tahu ya kalau Lord Minto itu memang suka Oh, gitu, tinggal dengan- seorang antiquarian. Ya, jadi Yang suka dengan barang-barang antik gitu. iya, pada abad-abad ke 19 itu 1800 sebenarnya mulai tahun 1700 itu muncul kuat di Eropa itu para antiquarian. Ya, jadi penyuka barang-barang antik. Oh, gitu. Termasuk barang-barang antik itu yang berasal dari tempat jauh, di tempat-tempat jajahan. Ya, Inggris kan jajahannya banyak gitu ya. Iya. Jadi pejabat-pejabat yang ada yang menjabat di tempat di daerah-daerah jajahan itu kemudian semacam mengumpulkan barang-barang etnografi, arkeologi, sejarah dan sebagainya itu yang dari jajahannya. Nah, sebenarnya ini kan di Jawa ya. Jadi karena Raffles itu tahu bosnya suka itu, maka dikirimlah beberapa benda kepada Lord Minto. Nah, yang antara lain dikirim itu prasasti ya. Ada 2 prasasti sebenarnya. Ada prasasti yang Pucangan di itu ya? Pucangan itu yang dari era Erlangga ya, itu Iya, tahun iya. 1041 1042 Masehi, dan satu lagi prasasti yang lebih tua yaitu prasasti yang kala itu sebutannya adalah prasasti Ngandat. Prasasti memang disebut prasasti Ngandat gitu ya. Ya, karena Ngandat itu nama desa lamanya Ngandat. Jadi Mojorejo itu Mojorejo nama itu desa baru. lamanya Ngandat. Iya, iya, iya. Mojorejo itu baru, jadi nama desa di tahun-tahun 1800 awal itu nggih. Ngandat. Karena itu prasasti itu disebutnya dengan prasasti Ngandat ya. Nah ini Jadi catatan juga untuk Mas Erwin ya, jadi Iya. kelompok informasi masyarakat Mojorejo barangkali ini bisa disampaikan bahwa nama lama dari wilayah itu mungkin peralihan dari Sangguran Mananjung betul. itu adalah Ngandat. Ngandat ya. Iya, Nah, ini. jadi Sangguran itu adalah nama desa yang disebut di dalam prasasti itu. Nah, jadi nama yang lebih arkais ya, lebih kuno ya. Jadi katakanlah di tahun-tahun 800-an akhir itu ya. 800-an akhir itu Sangguran. Oh, gitu. Nah, Sangguran itu luas ya. Tidak Nggih. hanya Mojorejo sekarang plus beberapa daerah sekitarnya termasuk Pendem. Nanti kita akan bicarakan Pendem itu. yang ya. ada di atas wilayah Kanjuruhan mungkin ya Ah, kala itu ya. ya, jadi- Oke, Mas Dwi ini tentang sekilas tentang Sangguran sebelum kita lebih masuk ke dalam lagi pada sejarahnya ya. Cuman di sini tadi yang saya tangkap sekilas adalah batu ini diambil mungkin dalam tanda kutip juga ada kepentingan politik untuk menghapus jejak peradaban, jejak sejarah, tapi yang jelas ini adalah karena Master Stone ini ada penyuka barang antik. Nah, maka untuk itu lebih pada untuk hadiah. Mas Erwin sebagai warga Mojorejo, warga Ngandat ya, terutama jenengan karena memang di wilayah RW 5 Ngandat ya, mendengar ini bahwa Ngandat pada tahun 1800 sekian tadi sudah disebut sebagai pemilik atau tempat prasasti ini. Sekarang perasaan Mas Erwin gimana? Baik, ini saya buka dulu apa enggak ini? Iya, dibuka aja dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Pentol, Pak Dwi. Saya sebagai warga Ngandat ini, lokal ini, saya juga di RW 5 itu kan kalau sekarang di Desa Mojorejo kan ada 2 dusun Pak, Ngandat sama Kajang. Ketika, iya betul, ketika mendengar informasi dari Pak Dwi ini, ya campur seneng, ya campur terkejut gitu loh Nah. Pak.
Ternyata memang benar itu kalau Sangguran itu memang dulu prasasti Ngandat. Dan di dalam prasasti itu sendiri disebutkan ada nama Sangguran juga. Berarti kalau kita menyebutnya prasasti Ngandat itu juga tidak salah, Pak? Tidak salah. Gitu. Nah, iya, berarti ada kebanggaan Mas ya. Terus terang ya. Iya, gini, itu saya lihat ada untuk berkaca-kaca ya, ada keharuan. Ternyata apa yang kita geraya selama ini nih dibenarkan juga oleh Mas Dwi. Nah, tentang perjalanan sejarah ini. Tentang ini ya, tentang keberadaan prasasti itu dari Ngandat itu termuat di dalam bukunya Raffles ya, History of Java itu ya. History of Java yang ditulis oleh Raffles sendiri. Ya, itu memuat itu ya, memuat tentang prasasti Ngandat. Bahkan prasasti Ngandat ini dibicarakan agak panjang lebar ya oleh Raffles itu ya. Waktu itu sudah dibaca dan diberi terjemahan. Yang menerjemahkan itu temannya Raffles yang pada waktu itu menjadi Sultan di Sumeneb. Raffles menjadi Sultan Sumeneb itu yang menjadi temannya Raffles yang kemudian karena bisa berbahasa Jawa. Ya, tulisan Jawa dan bahasa Jawa lama, maka yang menerjemah Bupati Sumeneb itu Sultan ya, pada waktu itu masih Sultan ya. Sultan Sumeneb itu walaupun terjemahannya ya mohon maaf ya memang tidak tepat betul ya, tapi lumayan lah. Nah, bahkan di situ digambarkan ada gambar sketch yang menggambarkan ketika prasasti itu berada di Ngandat dan sedang akan diangkat ke Kalkuta. Sedang akan diberangkatkan ke Kalkuta ya. Jadi itu nampaknya ya ini prasasti itu kan beratnya itu hitungannya ya ton ya Mas. Iya. Nah, bukan hanya kintal, ton. 3 ton ini lebih. Bisa kita bayangkan bagaimana mengangkatnya, membawanya tentu dinaikkan tikar ya, sampai ke pelabuhan, baru kemudian dibawa. Saya kurang tahu pastinya apakah Surabaya langsung Kalkuta, apakah Batavia Kalkuta. Jadi prasasti Sangguran ini cukup lama tinggal di Kalkuta ketika Lord Pinto masih di Kalkuta. Hanya setelah Lord Pinto itu pulang dari selesai tugas katakanlah di Kalkuta. Dari Kalkuta pulang ke Inggris, prasasti Sangguran itu yang dibawa. Hanya yang anehnya itu padahal 2 prasasti ya, tapi prasasti Pucangan itu masih ditinggal di Kalkuta. Kenapa yang dibawa satu Sangguran saja kita kurang tahu ya. Nah, akhirnya itulah yang menyebabkan mengapa prasasti itu melanglang makin jauh. Kalau semula melanglangnya itu masih di Asia, di Bangladesh ya, di Kalkuta, lebih jauh lagi melanglang lebih jauh sampai ke Eropa. Dan itu pun juga kemudian tidak hanya di Inggris tapi ditempatkan di tempat asal Lord Pinto itu di Skotlandia itu. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Malang dan pemirsa ya, tadi ini sekilas tentang mungkin banyak yang belum tahu tentang prasasti Sangguran itu gimana, apa dan bagaimana. Dan nanti kita akan masuk lebih jauh tentang apakah bisa prasasti Sangguran ini juga disebut sebagai penanda mula ditemukan peradaban di Kota Batu, karena di dalamnya juga dari apa yang saya pelajari ada sebutan Sanghyang Bawatu. Nah, itu yang pertama. Kemudian apa hubungannya dengan kahuripan juga dan kenapa dipilih di wilayah Batu. Dan juga mendengar sedikit informasi sebelum kita lanjutkan nanti, ada satu peristiwa besar ketika penancapan prasasti Sangguran yang kemudian dijadikan sebuah prosesi berkala yang di situ ada tentang kesepakatan aturan, kemudian ada tentang berbagi dan sebagainya, tentang siapa yang harus diberi dan menerima. Untuk kita gali lebih lanjut, untuk tahu lebih lanjut, pendengar dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di obrolan budaya RRI Net, tonton yang Anda dengar. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net.
Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Malang juga RRI Net, kita kembali lagi di obrolan budaya dan kita akan mengkaji lebih lanjut tentang prasasti Sangguran. Sebelum saya kembali ke Mas Dwi ya, ini ke Mas Erwin. Nah, sebagai juga salah satu pengurus desa, lembaga desa wisata yang kebetulan juga sebagai ketua lembaga informasi masyarakat. Nah, ini mengandai aja Mas ya, mengandai aja jika kemudian ada keinginan, ada usulan untuk merepatriasi prasasti Sangguran, apa ada nih bisa dikatakan titik keuntungan atau sebagai ikon dan sebagainya? Apakah ada pemikiran-pemikiran seperti itu, Mas? Iya, jadi kita kembali lagi ke pelestarian budaya, Pak. Kalau kita berbicara masalah prasasti Sangguran itu berarti kita berbicara masalah sejarah budaya bangsa. Apalagi kita tinggalnya di Mojorejo, tinggal di Kota Batu, yang mana di situ banyak sekali sejarah-sejarah yang diungkap. Nah, kalau kita mengingat destinasi wisata yang ada di Kota Batu ini sekarang kan melulu destinasi wisata yang modern, Pak. Buatan, artificial tourism namanya. Nah, ketika kita mendengar ada rencana untuk repatriasi Sangguran itu, prasasti Sangguran itu, mulai dari langkah awal dari sekitar tahun 2007 nggih Pak nggih. 2007 hingga sekarang masih belum ada satupun pemimpin daerah yang berhasil untuk membawa pulang prasasti tersebut. Ketika kita mendengar terus ada rencana seperti itu, luar biasa kita Pak. Kita juga bisa untuk menjadikan ikon. Kalau untuk dampak pariwisatanya juga mungkin akan sangat besar karena di situ mungkin juga itu sudah sudah menyatu dengan rencana dari pemerintah desa sendiri. Begitu. Berarti pemerintah desa sudah ada rencana untuk sebelumnya belum. Nah, ketika pemerintah desa Mojorejo itu mempunyai satu proyek rencana yang namanya yaitu kawasan ekonomi pedesaan terpadu. Di situ ada itu Pak UMKM, kuliner dan sebagainya, di situ sudah ada. Kita akan meminta satu lahan di situ, kita akan mendirikan Museum Sangguran. Otomatis lahan yang sudah ada di situ kita harus menyiapkan untuk pemulangan kembali repatriasi prasasti Sangguran itu sendiri. Artinya di situ saya bisa menangkap bahwa tentang kebenaran sejarah prasasti Sangguran, kemudian di mana keberadaannya dan ingin berproses ya, berproses untuk repatriasi ini adalah suatu kebanggaan tersendiri ya bagi warga Mojorejo, Ngandat khususnya, umumnya Kota Batu ya. Iya betul. Tetapi gini Pak, tentu saja dari segala sesuatu apapun planning pro kontra. Karena masyarakat luas itu kan mengetahui bahwa prasasti Sangguran adalah prasasti kutukan. Nah, gitu. Ini nanti wilayahnya gitu ya. Mas Dwi ya. Tapi saya sebagai tim media dari Mojorejo, Desa Mojorejo sendiri, juga dari Kota Batu sendiri itu perlahan-lahan mengikis. Artinya kita akan mendoktrin secara positif kepada seluruh masyarakat bahwa prasasti Sangguran itu bukan seperti yang dibayangkan seperti itu, Pak. Begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan yang pernah juga kita dialogkan di episode yang berapa waktu itu tentang Sopata dan Nugraha. Nah ini yang dimaksud ini Mas Dwi ya, mungkin singkat saja tentang ini dengan kutukan itu sebenarnya apakah itu bisa diartikan bahwa ini sebenarnya bukan kutukan tapi konsekuensi logis dari sebuah perbuatan. Gimana Mas Dwi? Begini, saya juga tidak tahu ya mengapa kemudian tepatnya tahun berapa ya, mungkin tahun-tahun 2000-an awal lah, itu kemudian sangat viral pada waktu itu, dan viralnya itu terus berlanjut sampai sekarang bahwa prasasti Sangguran itu adalah prasasti kutukan. Ini viral yang salah ini. Betul. Viral ya, yang salah. Viral yang salah. Ini mungkin informasi. Memang ada ya prasasti yang memang betul-betul prasasti kutukan. Ini misalnya prasastinya Sriwijaya itu ya. Itu memang betul-betul prasasti kutukan, tapi sebenarnya intinya kutukan yang ada di dalamnya itu adalah ketaatan akan ketentuan. Sebenarnya, ketaatan akan ketentuan. Ya, jadi jika melanggar ketentuan itu maka sanksi. Jadi ini sebenarnya membicarakan tentang sanksi-sanksi
bila ketentuan hukum itu dilanggar. Nah, mengapa saya katakan ini viral yang salah? Sebenarnya formula kutukan itu adalah formula yang umum pada prasasti yang lengkap. Jadi prasasti itu terdiri atas 3 bagian ya formulanya. Jadi bagian yang pertama itu manggala. Gitu ya. Manggala itu berisi macam-macam ya, mulai dari penanggalan dan seterusnya. Terus formula kedua itu formula tentang isi. Isi itu isinya macam-macam ya. Isinya macam-macam, dan bagian akhir prasasti dari era Balitung sampai Majapahit di prasasti lengkap ya. Itu selalu ada bagian yang disebut dengan sapata itu. Jadi sapata itu bukan hanya ada di prasasti Sangguran ya. Dan bukan bunyi yang semacam itu serupa dengan prasasti-prasasti lain. Artinya kan bukan kutukan yang mengerikan seperti kamu tak kutuk bagi batu. Memang itu dibuat mengerikan supaya orang takut ya untuk melanggar ketentuan di dalam prasasti. Nah, prasasti itu kan chapter. Prasasti itu kan produk hukum ya. Di dalamnya berisi tentang beberapa aturan ya yang mesti ditaati. Bukan hanya pada generasi yang bersangkutan, lintas generasi. Nah, di bagian akhir semua produk hukum selalu begitu. Pasti ada sanksi. Jika melanggar ini maka sanksinya kalau pidana perdata, kalau pidana itu kalau kurungan berapa, kalau denda berapa, selalu begitu. Nah, bagian akhir itu sebenarnya membicarakan sanksi itu. Jadi misalnya jika berjalan di tempat yang terbuka pada musim penghujan akan disambar gelap misalnya, di hutan dimakan mong, di sungai dimakan buaya dan seterusnya. Itu di prasasti lain sama. Oleh karena itu kalau kemudian itu berisi kutukan yang mengerikan, yang lain pun juga mengerikan prasasti itu. Artinya kan di sini kita bisa mengambil kesimpulan jika kita tidak bersalah, mungkin ya kita tidak akan mendapatkan hukuman yang disepakati antara penghuni alam, juga efek dari alam semesta itu sini tidak akan terjadi pada kita ya. Betul. Jadi sanksi itu kan begitu ya, dibuat semengerikan sedemikian rupa ya. Misalnya kalau pelaku narkoba maka kalau beratnya sekian bisa dihukum mati, itu ya mesti dibuat mengerikan supaya orang jerak. Jadi sekali lagi bahwa anggapan masyarakat, ketakutan masyarakat Jonrejo misalnya bahwa prasasti itu prasasti kutukan, itu bukan prasasti kutukan, itu prasasti yang berisi anugerah perdikan. Kutukan itu adalah bagian integral dari ketentuan. Jika ketentuan keperdikaan itu dilanggar, maka akan berhadapan dengan sanksi-sanksi itu. Artinya kalau kita simpulkan di situ ada SK tentang memerdekakan satu wilayah, kemudian di situ ada keteraturan. Ini bisa menjadi bumi merdeka dan akan tetap merdeka jika pola kepemimpinan seperti ini, dan kemudian jika kalian melanggar maka akan terjadi seperti ini. Mas Erwin, saya juga pernah melihat dan membaca ini di beberapa waktu yang lalu, sekitar tahun 2020 atau mungkin diawali dari tahun 2019-2020. Ini ada sekelompok masyarakat pemeduli sejarah yang memang cinta dan mempelajari tentang Sangguran ini mencoba membuat sebentuk replika prasasti Sangguran. Itu benar ya Mas Erwin? Betul itu Pak. Jadi sekelompok, kalau saya bilang sekelompok ya, sekelompok pecinta budaya itu membuat satu replika prasasti Sangguran yang mana di situ hampir seluruhnya itu adalah isi dari prasasti tersebut. Nah, itu ditancapkan atau dipasang di punden. Di punden di daerah Dusun Ngandat. Kalau sekarang Dusun Ngandat memang. Oh gitu. Iya. Jadi terus berkaitan dengan itu kan kembali lagi dengan apa yang sudah pernah disampaikan Mas Dwi ketika itu, kan ada sebentuk prosesi yang kalau tidak salah itu namanya Puja Manusuk Sima Wanua Sangguran. Itu prosesinya bisa digambarkan seperti apa nih? Jadi kalau prosesi Puja Manusuk Sima itu sepertinya kita kayak tumpeng. Iya, mengadopsi dari yang tertulis di situ. Betul. Jadi arakan tumpeng, terus kemudian di situ dibikin satu tarian, terus kemudian kalau tidak salah, kalau saya yang tahu itu seperti kepala desa sama pemangku wilayah menancapkan satu tombak di depan atau di samping prasasti mungkin. Nah itu mungkin prosesinya dari Puja Manusuk Sima, dan itu sekarang sudah menjadi
agenda rutin tahunan dari pemerintah desa, Pak. Begitu. Jadi ketika acara bersih desa nggih Pak nggih, itu ada satu prosesi yang namanya Puja Manusuk Sima itu sebagai agenda. Betul. Nah, ini Mas Dwi jenengan secara langsung enggak langsung ya, pernah saya juga melihat ada semacam dokumentasi pada proses peletakan prasasti, kemudian tentang prosesi Puja Manusuk Sima itu juga ada beberapa semacam arahan-arahan dari jenengan ketika itu. Nah ini bersumber dari mana ini Mas Dwi? Baik. Jadi beruntung ya pada prasasti-prasasti lengkap ya. Kita menyebutnya prasasti lengkap. Itu prasasti yang isinya detail. Sehingga prasasti lengkap itu tidak hanya cukup ditulis di satu sisi, yaitu sisi depan ya. Itu kalau istilah dalam bahasa asingnya itu adalah sisi recto saja, tapi juga sampai karena panjangnya itu sampai bersambung ke sisi belakang, sisi verso. Tidak hanya sampai di situ, sampai di sisi kanan dan sisi kiri gitu. Jadi kalau di setiap sisinya ada. Dari catur muka ya, tidak hanya eka muka satu sisi, tapi ini menjadi dwi muka bahkan catur muka. Nah, pada prasasti yang lengkap seperti itu di bagian tengah ya, di bagian tengah, di bagian isi itu di dalamnya antara lain memuat tentang bagaimana upacara penetapan sima. Jadi sima itu adalah status ya sebenarnya, yang artinya adalah perdikan. Karena itu sebutan lainnya adalah swatantra. Jadi ada kata swa ya. Ini hak ya, hak istimewa. Jadi dikatakan istimewa karena berbeda dengan yang dimiliki oleh yang lain. Ini hak istimewa ya. Nah itu salah satu hak istimewanya itu adalah otonomitas suatu desa. Jadi kalau desa itu mendapatkan status sima atau swatantra, dia mempunyai hak otonomi itu tidak dimiliki oleh desa lain yang bukan desa sima atau swatantra. Nah ini merupakan anugerah. Kalau di dalam prasasti itu, kalau dalam istilah Jawa kuna di prasasti itu disebut dengan ini adalah waranugraha. Ya, anugraha ya, wara itu pemberian, anugerah itu artinya apa yang sekarang disebut anugerah. Ini adalah anugerah ya dari penguasa. Bisa dari raja atau dari pejabat di bawah raja atas nama raja itu ya. Nah, di dalam bagian tengah itu dibicarakan panjang lebar tentang bagaimana upacara penetapan perdikan sima itu dilakukan. Nah, upacara itu disebut dengan manusuk sima, ya, manusuk sima. Ini dari kata susuk ya, awalan ma itu ya. Susuk itu artinya menancapkan, ya. Jadi kalau dikatakan susuk itu ada sesuatu yang tertembus ya. Misalnya konde itu susuk itu ya, atau susuk yang lain itu biasanya menancapkan sesuatu. Nah, yang ditancapkan itu adalah batu, ya, yang disebut dengan batu sima, ya. Biasanya berbentuk silindris dan segi empat. Ada yang ukurannya kecil, batu sima itu segini aja, tapi ada yang tinggi ya, sampai 1 meter lebih ya, ukuran besar itu ya. Nah itu, jadi macam-macam bentuk batu sima itu. Nah itulah yang ditancapkan. Nah ditancapkan di apa? Ditancapkan di sebidang tanah yang ditetapkan sebagai tanah perdikan. Jadi tidak semua desa itu tanahnya ditetapkan sebagai perdikan, tapi dengan ukuran tertentu ya. Yang letaknya di mana, ukurannya berapa itu ditetapkan di prasasti, dan titik-titik garis-garis titik-titik batas area batasnya itu ditancapi. Jadi batu sima itu minimal 4. 4 ya, 4 sudut. Minimal 4, dan mestinya di Sangguran di Mojorejo itu ya. Mestinya itu ada. Tapi enggak tahu, belum ketemu aja. Mesti ada. Ya. Mesti ada. Titiknya belum mesti ketemu. ada. Umpaknya ini ya kalau ya itu nanti kan biasanya ada kayak umpaknya itu di tanah, dari itu ditancapkan di situ ya. Nah itu. Nah upacara itu yang disebut manusuk sima. Diuraikan panjang lebar. Manusuk sima itu dimulai. Pola selamatannya apa itu ada di situ ya, di dalam isinya ya, itu ya. Termasuk kalau di situ ada
biasanya makan bersama ya. Yeah. Kalau sekarang disebut Gembul Bujono ya. Itu bukan hanya disebut bahwa ada makan bersama ya di akhir ya biasanya itu ya. Nah, kalau kita selamatkan begitu ya. Gendurene itu neng ujung, bukan gendurene neng awal ya. Yeah. Nah, genduren itu diberi ujungnya. Itu sampai disebut tentang ya kalau sekarang kita sebut sebagai makanan apa, kuliner apa yang disajikan. Yeah. Itu diberitakan. Prasasti Sangguran detail memberitakan tentang itu ya, tentang apa itu kelengkapan kulinernya gitu ya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu dibicarakan detail, maka terbuka kemungkinan untuk rekonstruksi gitu ya, dihadirkan kembali ya, semacam duplikatnya lah atau aktivitas rekonstruktifnya itu bisa dihadirkan dan itu bisa menjadi atraksi yang menarik gitu ya. Kalau kita ngemasnya bagus ya, termasuk menjadi atraksi wisata. Nah, oleh karena itu saya senang jika kemudian Sangguran itu mengagendakan itu sebagai agenda tahunan di acara bersih desanya. Hanya saja mungkin ya, ini mohon maaf ya. Mungkin ada baiknya ya kalau sudah terlanjur ya, Sangguran itu punya bersih desa di minggu tertentu, di bulan tertentu, itu ke depan itu terutama yang terkait dengan Sangguran itu ada baiknya kita buat juga tentang upacara ada kalau itu nanti waktunya tidak barengan dengan bersih desa dan bersih desa itu kadang disendirikan gitu ya. Nanti dipisah aja yaitu berdasarkan tarikh yang disebut-sebut di dalam prasasti itu. Nah, tarikhnya kan kita ketahui ya kurang kalau tidak salah itu 2 Agustus 2 Agustus ya. 928. Jadi nanti setiap tanggal 2 Agustus itu diadakan upacara Shima atau Swatantra gitu ya. Kalau itu lah kadung bersih desa niku terlanjur suro misalnya ya. Jadi nanti ada 2 event aja. Artinya dipisahkan gitu. Dipisahkan gitu ya. Gitu. Kecuali bersih desanya itu mau digeser ke itu ya. Karena mungkin dulu kalau mau buat bersih desa itu penanda waktunya apa warga kan belum tidak tahu persis ya. Akhirnya udahlah cari hari bulan baik itu suro ngono itu. Oke, Mas Erwin sudah berapa kali ini di Mojorejo dilaksanakan tiruan atau semacam apa ya? Manusuk Sima itu tadi. Iya, Manusuk Sima itu sudah berapa kali? Seingat saya 5. Sudah 5 kali. Sudah 5 kali. Tapi secara agenda memang itu sudah masuk dalam kegiatan bersih desa. Hanya saja kalau bersih desanya biasanya kalau bulan-bulan apa begitu? Suro biasanya gitu, Pak. Suro. Ya. Tapi kalau itu hanya rangkaian saja, Pak. Jadi berarti di sana ada hari sendiri ya? Iya, jadi kalau untuk Puja Manusuk Sima itu memang ada hari sendiri, tapi masuk dalam rangkaian kegiatan bersih desa. Jadi tidak dibarengkan. Hari yang dipilih apa itu, Mas? Biasanya Sabtu Legi malam Minggu. Masih di bulan Sabtu Suro, Legi nggih. Iya, bulan Suro. Biasanya seperti itu. Oh ya, berarti ada Sabtu Legi Minggu Kliwon. Oh, bukan kalau bukan. Kuali itu berarti Sabtu Kliwon Minggu Legi. Oh iya, Sabtu Kliwon Minggu Legi. Sabtu Legi Minggu Kliwon Kuali itu. Ya benar ya. Berarti sudah ada agenda sendiri yang sudah dilakukan selama 5 kali. 5 kali. Terus kedepannya ini jenengan bukan sebagai kelompok informasi masyarakat ya, tapi dari desa wisata. Adakah jenengan kepingin mengemas ini menjadi wisata tahunan, wisata budaya yang kemudian di istilah itu kalau bahasa saya dijaga ke pengunjung itu ada enggak? Iya. Itu kalau untuk pengemasan dari wisata tersebut sudah ada wacananya itu sebenarnya. Sudah hampir mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu sudah saya sampaikan. Hanya saja mungkin kalau dari dinas terkait, saya tidak menyebutkan dinasnya mana. Itu memang kita harusnya masuk ke dalam program dari kalender wisata mereka. Karena itu adalah acara tahunan kita. Nah, ketika kita sudah menginjak di kalender wisata itu, otomatis kita harus mengemas dalam bentuk paket wisata budaya atau religi. Nah, pendengar juga pemirsa ya, kita sudah berbicara tentang sekilas sejarah, sekilas alasan kenapa prasasti ini dibawa pergi, karena tadi kita temukan bahwa Master Stone itu senang dengan barang-barang antik kala itu, atau kemudian ini adalah sebagai hadiah dan ada sesuatu yang politik penjajahan yang dilakukan adalah melibas seluruh jejak sejarah yang ada. Tapi alhamdulillah kita masih di sana juga masih punya, dan
kalau hari ini sampai hari ini masih juga dalam keadaan terawat, tapi versi cara merawatnya sana. Kita akan masuk lagi ini pada season terakhir tentang mungkin pemantapan tanggal tadi sudah dilakukan, tentang prosesi sudah manusuk sima ini sudah dilakukan, bahkan saran dari Mas Dwi dijadikan sebentuk agenda wisata, ternyata diterima lebih sudah disiapkan juga oleh Lembaga Desa Wisata Mojorejo. Kita akan masuk pada tentang pentingkah prasasti ini kembali atau seberapa penting jika prasasti ini kembali. Nah, atau proses repatriasinya. Kita akan dengarkan ulasan beliau-beliau berdua selepas yang satu ini. Tetap di RRI Net, obrolan budaya, tonton yang Anda dengar. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita balikan lagi ya, semakin malam pembicaraan kita semakin asik nih kalau berkaitan dengan sesuatu yang lampau, barangnya tidak ada, beritanya sampai ke sini dan masyarakat meyakini. Nah ini beruntung kita juga ketemu dengan yang ketempatan, yang istilahnya tempat ditempati juga ada sumber sejarahnya yang akan mencoba mengungkap fakta walaupun masih secara gerayah-gerayah ini kalau bahasa kita. Nah ini kita masih tentang Puja Manusuk Sima Sangguran yang dari Desa Wisata Mojorejo juga Kim akan disampaikan masyarakat sebagai bentuk agenda tahunan, sebagai apa ya, semacam kalau kita bisa copy paste mungkin seperti yang di Prambanan dan sebagainya, bahkan Prambanan itu bulanan ya setiap bulan purnama. Tapi kembali lagi ini Mas Dwi tentang Puja Manusuk Sima itu, apa ada uraiannya yang ditulis di prasasti itu tentang apa bentuk selamatannya atau polanya gimana, pesan moral yang diberikan itu apa gitu Mas Dwi? Baik, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, beruntung ya prasasti Sangguran itu termasuk long inscription ya, jadi prasasti panjang, prasasti lengkap, sehingga gambaran tentang ritus ya, upacara manusuk sima di dalam prasasti itu lengkap ya, sehingga kita bisa mendapatkan semacam tutorial gitu ya, jadi petunjuk pelaksanaannya itu di prasasti, tinggal nanti bagaimana di packaging ya, dikemas gitu ya, supaya bisa menjadi suatu sajian budaya, katakanlah ini pertunjukan, itu menjadi satu seni pertunjukan yang menarik gitu. Tapi seni pertunjukan yang bukan hanya artifisial buatan, tetapi ini seni pertunjukan yang kalau menurut saya lebih rekonstruktif ya. Ini merekonstruksi ya, apa yang diberitakan di dalam prasasti itu menjadi sebuah sebuah aktivitas seni atau aktivitas seni pertunjukan yang bisa kita hadirkan sekarang gitu ya. Ya boleh saja lah unsur-unsur kesenian kekinian juga bisa ikut dimasukkan ya, setempat bisa dimasukkan. Nah menurut saya sebenarnya ini akan lebih menarik ya, selain agenda tahunan ya yang disebut dengan manusuk sima itu dilakukan di Mojorejo terkait dengan kewisataan. Saya setuju ya, ada semacam museum ya, bisa sekaligus ini museum desa ya. Nah karena prasasti Sangguran itu bisa sekaligus dijadikan sebagai sejarah desa ya. Jadi kita bisa mengungkap tentang bagaimana sejarah desa, dan tidak semua desa itu punya prasasti ya. Jadi Mojorejo itu beruntung desa ini memiliki prasasti. Hanya saja yang perlu saya sampaikan bahwa
Sangguran di masa lalu itu tidak hanya sebatas pada Desa Mojorejo saja, termasuk beberapa desa yang ada di sekitarnya itu dulu masuk wilayah Mojorejo. Yang pasti ya bahwa desa ini masuk Desa Mojorejo itu adalah Pendem. Pendem. Mojorejo. Termasuk Desa Sangguran itu adalah Pendem. Oh gitu. Karena dalam prasasti Sangguran itu disebut tentang adanya bangunan suci yang berlokasi di Mananjung, gitu ya. Bangunan suci di Mananjung. Jadi Mananjung itu boleh jadi itu merupakan kalau dulu desa itu sebutannya Wanua ya. Ini karena masih sebelum abad ke-12 ya, sebelum era Kadiri. Jadi Sangguran itu Wanua. Jadi Wanua Sangguran itu luas. Di dalam Wanua Sangguran itu ada anak-anak Wanua. Ya, anak Wanua. Anak Wanua itu kalau desa, Pedukuhan. kalau sekarang dusun atau dukuh gitu. Nah, Mananjung itu adalah anak desa dari Desa Sangguran. Gitu Mananjung itu anak desa dari Desa Sangguran. Nah, di mana Mananjung itu? Nah, jadi beruntung beberapa tahun lalu kita menemukan situs yang ada di Pendem itu. Dan itu situs candi di Pendem itu adalah situs itu Prasada Kabaktian ya. Itu adalah Prasada Kabaktian yang berfungsi khusus. Ini Prasada Kabaktian yang pemangkunya itu adalah para penempa logam, ya, para pandai besi, gitu ya, para pandai ya, para penempa logam. Jadi apa yang disebutkan dengan Prasada Kabaktian I Mananjung yang diberitakan di dalam prasasti Sangguran itu adalah bangunan suci yang kalau ini Mojorejo, ini di seberang timurnya Berantas. Nah, Mojorejo itu kan Kulon Berantas ya. Nah ini yang Etan Berantas. Nah itulah yang disebut dengan Pendem. Jadi Pendem di masa lalu ini adalah bagian dari Desa Kuno Sangguran. Oh, ya. gitu. Nah Desa Kuno Sangguran itu tidak hanya sebatas yang sekarang bernama Ngandat, tapi termasuk dusun yang ada di seberang utara jalan. Ngandat itu kan selatan jalan. Atau bisa jadi sampai di wilayah Torong sampai boleh jadi yang Beji dan sebagainya itu masuk. Jonwatu itu juga masuk desa Sangguran lama ya. Wilayah besarnya besaran. Ya. Jadi itu kan desa kuno itu kan bisa kalau dibandingkan sekarang ya sak kecamatan atau setengah kecamatan ya. Nah, itu jadi beberapa seperti kalau sekarang itu meliputi beberapa desa sekaligus. Nah, kemudian selain prasasti ya karena ini selain upacara manusuk sima itu perlu ada museum ya, dan museum ini menurut saya kalau ini kan kita lagi barusan ada pameran Tosanaji. Jadi prasasti yang di dalamnya betul-betul memuat tentang proses pemberian anugerah kepada sekelompok penempa logam. Dan logam ini bukan produk logamnya itu bukan perangkat-perangkat dapur. Ini adalah perangkat-perangkat kemiliteran, perangkat perang itu ya. Nah ini istimewa. Nah oleh karena itu boleh dikatakan bahwa kesejarahan tentang pembuatan persenjataan ya atau yang dalam perkembangan berikutnya ya semacam keris itu sebenarnya sudah dimulai dari daerah Batu sebelah timur, yaitu mulai di dusun anak Wanua Mananjung gitu ya, atau Sangguran lah di Wanua Sangguran. Nah oleh karena itu saya kira museum itu nanti di dalamnya juga selain membicarakan ada yang hal-hal berkaitan dengan bentuk prasasti walaupun itu duplikatnya, tapi juga ada rekonstruksi tentang workshop tempa logam. Oh gitu. Nah itu nanti dibuat semacam perbengkelan tempa logam atau kita masukkan dalam bentuk ornamen-ornamen hiasan relief pagar itu. Ya nanti kan itu bisa kita bandingkan dengan bagaimana workshop itu di Candi Sukum ya. Dan satu lagi perlu juga ada apa yang saya sebut sebagai jelajah situs. Jadi ini semacam tripnya ya. Tripnya. Jadi selain kita melakukan trip di jejak-jejak Sangguran yang ada di Mojorejo, paling tidak kan ada dua tempat ya, 2 titik di Mojorejo yang layak untuk dikunjungi ya. Yaitu yang di tempat di mana prasasti Sangguran duplikat itu ditempatkan, termasuk saya kira juga salah satu jelajahnya itu adalah di wihara ya. Karena di wihara itu ada sumber air yang konon merupakan sumber air yang besar dan lama ya. Jadi ini penting ya karena pemukiman di Sangguran itu memilih bermukim di situ karena ada sumber air itu. Ada satu situs lagi yaitu Kajang ya.
yang di tepi Punden Berantas Mojo. itu. Ya, Punden Kacang itu ya. Iya. Punden apa namanya? Punden Mujom. Ya, Punden itu. Mbah Mojo. Mojo ya. Nah, kemudian setelah itu kemudian kita perjalanan kita lanjutkan menyeberang sungai sambil membicarakan tentang Berantas dah. Iya, Ini iya. penting karena ini dilintasi Berantas ya, di Berantas Hulu ya, ke arah Pendem sehingga perlu menurut saya kolaborasi antara dua desa. Bagaimana Mojorejo dan Pendem itu membuat kegiatan bersama. Ini menarik gitu Iya, ya. iya, Karena walaupun ini sekarang dua desa yang berbeda, Iya. tapi kesejarahannya sama. Sama, gitu Ya, ya. itu. Betul. Ini beberapa kali saya dengar itu tadi Mas Dwi mengatakan kita ini beruntung ya. Kita yang ada di luar Malang atau yang di Malang atau yang ada di wilayah Mojorejo sendiri. Nah, beruntungnya itu karena kita ada prasasti yang masih fisik masih utuh. Nah, ini kembali lagi kesiapan Mas Erwin ya ini tentang program atau progres repatriasi Sangguran, juga harapan ditempatkan walaupun tidak di tempat mulanya mungkin ada di sekitar itu. Apakah ada kesiapan khusus yang jenengan lakukan berserta tim ini Mas Erwin? Iya, jadi kalau persiapan atau kesiapan itu kita sudah mulai dari sekitar 3 sampai 4 tahun yang lalu. Kita sudah berupaya seperti yang tadi saya bilang, ada sekitar 4 kepala daerah itu yang melalui transisinya itu nanti kita akan kembali nol lagi. Jadi misalkan dari pemerintahan yang kemarin kita sudah hearing, misalkan sudah audiensi, Pak bagaimana nih upaya untuk repatriasi prasasti Sangguran, bagaimana kayak gini-gini ini. Masyarakat Mojorejo sudah siap Pak kita menerima. Masyarakat Mojorejo kita sudah, apalagi khususnya untuk pemerintah desa sudah menyiapkan lahan, misalkan seperti itu. Kita sudah mempunyai planning untuk membangun Museum Sangguran. Kita tawarkan kembali bagaimana untuk pemerintah daerah sendiri memfasilitasi apalagi repatriasi itu sendiri Pak. Karena kan kita tahu kalau repatriasi itu, kalau yang saya dengar ini Pak ya, itu enggak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Kan seperti itu. Begitu juga prosesnya. Nanti ketika sudah berhasil memulangkan prasasti tersebut, itu masih ditaruh dulu, diletakkan dulu di Museum Nasional. Kan seperti itu Pak. Sebelum nanti prosesnya untuk dipulangkan ke daerah asal. Nah, kalau untuk seperti itu proses-proses dari pemulangan tersebut itu sudah dilakukan secara maksimal, dan dari tim sendiri sudah mempersiapkan. Apalagi sudah klop sama planningnya dari pemerintah desa sendiri. Bahkan kita sudah menggambar Pak, sudah menggambar dari market plan-nya, master plan-nya itu bagaimana nanti diletakkan di mana. Terus kemudian ada semacam amphitheater untuk pertunjukan yang kita secara duplikasi menduplikatkan dari pertunjukan Prambanan. Jadi seperti itu. Dan tidak harus setiap tahun kita melakukan upacara seperti itu. Kita harus melakukan segencar-gencarnya bagaimana promosi wisata ini meningkatkan kesejahteraan ekonomi di masyarakat. Nah, ini berkaitan juga dengan jargon Kota Wisata Batu. Kota Wisata Batu. Ini Mas Dwi ini untuk menit-menit akhir ini sejauh mana sih kalau prasasti Sangguran ini dengan hubungan perkembangan peradaban Kota Batu dan sekiranya jika prasasti Sangguran ini dijadikan petanda mula berdirinya Kota Batu. Nah, ini agak melebar ke Kota Batu. Saya setuju. Itu berkali-kali saya sampaikan juga ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai hari jadi ya. Hari jadi. Nah, Batu itu juga sudah memiliki apa yang disebut dengan hari jadi yang diperingati juga setiap tahun itu kalau tidak salah 17 Oktober ya, 17 Oktober. Nah, perlu dibedakan. Nah, ini ya. Perlu dibedakan dua hari jadi ya. Satu adalah hari jadi pemerintahan ya. Satu hari jadi daerah ya. Hari jadi pemerintahan, hari jadi daerah. Mengapa saya katakan begitu? Karena suatu daerah itu bisa saja memiliki di perjalanan sejarah panjangnya itu memiliki beberapa sistem pemerintahan yang berbeda. Mungkin beberapa dulu kerajaan, kemudian menjadi kadipaten, menjadi kabupaten, lalu menciut
tinggal pernah menjadi kawedanannya hilang, tinggal Kota menjadi administratif, desa iya. dan seterusnya. Iya. Nah, berkaitan dengan 17 Oktober sebagai hari jadi itu bukan tidak salah. Itu adalah hari jadi pemerintahan Kota Batu. Ya. Bukan hari jadi kotanya ya. Bukan hari jadi Kalau daerah. kotanya iya. Iya. Kalau sistem pemerintahan kotanya iya. Tapi bukan hari jadi daerah Batu. Nah, jadi kalau sistem 17 Oktober itu hari jadi sistem pemerintahan kota. Karena sejak saat itu 17 Oktober 2001 Batu dimekarkan dari Kabupaten Malang menjadi daerah otonom yang bersistem pemerintahan itu berwujud kota. Tapi bukan berarti starting historisnya baru 2001, itu kan nom banget ya. Bahkan yang Batu itu sudah ada jejak panjangnya, itu kan sejak zaman prasejarah. Betul, Ya, kita mendapati tinggalan-tinggalan megalitik ya dari masa berburu dari masa bercocok tanam, masa perdagangan itu tersebar di berbagai daerah Batu. Nah, kemudian untuk hari yang pembeda selain hari jadi pemerintahan ya. Misalnya 1 April yang diperingati Kota Malang ini. Itu hari jadi pemerintahan Kota Malang. Bukan daerahnya. Daerahnya lebih tua lagi. Nah, Batu daerahnya lebih tua lagi. Nah, sekarang kalau menjadi pertanyaan, kalau ada hari jadi daerah Kota Batu, petandanya apa? Nah, petandanya itu akan diambil berdasarkan sumber data teks yang di dalamnya memuat tentang penanggalan lengkap. Nah, di antara beberapa prasasti yang Batu itu termasuk daerah yang tidak terlalu banyak punya prasasti ya, tidak terlalu banyak. Yang betul-betul berada di Batu, yang juga di dalamnya memuat tentang kesejarahan Batu, itu hanya Sangguran. Yang lain, kalaupun ada yang membicarakan Batu itu prasasti Jiu, itu masuk Mojokerto. Batu juga dibicarakan prasasti Gulung-Gulung misalnya, prasasti ada di Singosari. Tapi yang betul-betul prasastinya ada di daerah Batu dan membicarakan tentang Batu, Sangguran. Dan yang kedua, Sangguran itu tertua di antara prasasti-prasasti lain yang menyinggung tentang kesejarahan Batu. Prasasti Sangguran itu 8, nah ini angkanya menarik itu, 828 itu ya. 9. Maaf. 928 ya, 928. Ini 1 tahun sebelum momentum historis di Jawa berkaitan dengan Kerajaan Mataram itu 929, yaitu pemindahan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, peristiwa ini 1 tahun sebelum itu. Nah, jadi tergambar bahwa masyarakat Sangguran di masa lalu yang notabene mempunyai keahlian khusus di bidang penempaan logam khususnya persenjataan, ini mempunyai kontribusi penting dalam proses peralihan pusat kekuasaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Oleh karena itu, sekali lagi berdasarkan pertimbangan itu menurut saya sangat beralasan untuk menjadikan prasasti Sangguran itu sebagai mula sejarah daerah ya, bukan kota lah ya. Mula sejarah daerah Batu. Nah, jadi nanti di Batu punya 2 petanda. 2 Agustus 928 itu adalah hari jadi daerah Batu, sedangkan yang 17 Oktober 2001 itu adalah hari jadi pemerintahan Kota Batu. Nah, ini clear gitu ya. Nah, ini nanti tanggung jawabnya dari Kim ini ya. Kelompok Informasi Masyarakat juga menyampaikan. Sedikit ini Mas Dwi ya, sedikit. Berarti Batu ini memang daerah terpilih ya. Kalau kita lihat di tahun 1830 sekian ini menjadi titik peralihan pasukan Diponegoro. Ya, kalau kita menarik ke belakang dengan kehancuran sistem politik dan pemerintahan Mataram era Dyah Wawa, ini juga memilih untuk mengawali ke daerah Batu lagi yang kemudian apakah benar ini juga menjadi pijakan berdirinya peradaban Mataram dari wilayah timur yang dialami perubahan dari Medang ke Kahuripan ini? Betul ya. Jadi memang yang saya katakan tadi itu ya. Jadi memang
kerajaan Mataram itu kan kerajaan yang panjang ya. Nah, dari panjang itu ada Paro di mana pusat pemerintahan Mataram itu ada di Jawa Tengah. Ada Paro kedua itu pusat pemerintahan Mataram itu ada di Jawa Timur. Nah, transisi peralihan pusat pemerintahan atau Kadatuan yang kita menyebutnya Kadatuan Mataram yang di Jawa Tengah dan Kadatuan di Jawa Timur itu transisinya itu di era-era Sangguran itu. Karena sekali lagi Sangguran itu 928. Setahun sebelum peralihan itu dilakukan. Peralihannya 929. Jadi ini sebagai semacam penyiapan ya. Bahkan dalam proses peralihan itu punya kontribusi. Jadi kontributif. Batu itu memang tidak menjadi pusat pemerintahan kerajaan, tapi Batu itu menjadi hinterland yang punya kontribusi kuat terhadap pemerintahan kerajaan. Nah, kontribusi kuatnya Batu terhadap pemerintahan kerajaan itu adalah dalam bidang kerajinan, termasuk dalam hal ini adalah tempa logam. Dan ini berulang. Itu bukan hanya di era Sangguran di tahun 928, tapi nanti di Batu juga muncul seorang tokoh penempa logam yang handal di era Singasari yaitu Bugandring. Kemudian nanti berikutnya lagi yang juga menjadi legenda itu adalah Pusupo di Sogoriti dan seterusnya. Jadi kerajinan logam di Batu itu cukup tinggi, Pak Cak Mentol. Karena salah satu dalam kaitan dengan logam, produk logam yang persenjataan, karena ada unsur logam yang dimiliki oleh Batu yang itu digunakan juga untuk unsur logam pembuatan senjata. Ya, sebutannya adalah riti. Nah, karena itu muncullah sebutan Sanggariti itu ya. Itu riti itu semacam, kalau sekarang kayaknya semacam nikel apa ya. Untuk keris itu kan ada apanya itu ya. Itu yang istilah kunonya adalah riti dan itu dihasilkan di Batu, terutama di sekitar Songgoriti. Nah ini begitu kuatnya ya, begitu terpilihnya jadi daerah Batu. Jadi Ketosan Ajian itu sebenarnya punya akar yang kuat di Batu. Dan prasasti yang di dalamnya menyebut tentang anugerah perdikan kepada kelompok penempa logam di Indonesia itu hanya 2. Satu prasasti Sangguran yang ada di Batu ya, satu lagi adalah Buyan Sanding Tamblingan itu ada di Bali. Hanya ada 2 itu. Yang untuk para Gusali. Yang di dalamnya menyebut tentang Kajuru Gusalian itu. Nah ini Batu memang begitu terpilih ya untuk dalam tanda kutip sesuatu baik untuk peralihan, penyelamatan perang dan sebagainya, termasuk sebagai pijakan kalau dalam bahasa Jawa itu pancatan berdirinya sebuah peradaban baru. Mas Ewin, lagi-lagi ini keberuntungan dan sebagainya. Sekarang di menit-menit akhir juga harapan jenengan tentang kepulangan dan sebagainya. Terus apa sih yang ingin jenengan sampaikan kepada pemerintah terkait? Mungkin melalui media Radio Republik Indonesia dan RRI.net, barangkali nanti sampai kepada Menteri Kebudayaan dan disampaikan kepada Presiden. Monggo. Ya. Kalau berbicara masalah harapan mungkin banyak Pak. Mungkin akan ada beberapa yang saya sebutkan. Yang pertama adalah kesiapan dan konsekuensi dari pemerintah kota sendiri. Itu bagaimana caranya untuk memaksimalkan supaya apa yang sudah dimiliki itu bisa kembali ke daerah asal. Kemudian yang kedua adalah upaya maksimal untuk meningkatkan daya tarik wisata yang bukan hanya artificial tourism, tapi juga harus kepada budaya dan religi di Kota Batu. Terus kemudian yang ketiga, ketika nanti bahwasanya itu bersumber dari prasasti Sangguran, hari jadi daerah adalah 2 Agustus, mungkin bisa dikaji ulang. Gitu nggih Pak nggih. Terus kemudian yang keempat dari pemerintah desa sendiri, saya berharap bisa segera mewujudkan atau mengaplikasikan planning itu, master plan itu secara nyata. Gitu Pak. Terus kemudian yang kelima, harapan terakhir adalah bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat Mojorejo sendiri pada khususnya dan masyarakat di Kota Batu pada umumnya lewat paket-paket wisata religi dan budaya ataupun paket-paket wisata lainnya yang ada di desa-desa wisata. Gitu Pak. Itu ya, ini kalau berkaitan dengan repatriasinya karena melibatkan antar negara, mungkin ada disampaikan melalui media ini barangkali nanti sampai pada Menteri Kebudayaan atau sampai pada Presiden, apa yang mungkin ingin unek-unek yang ingin jenengan sampaikan?
Itu berarti harapan saya yang ke-6 ya Pak. Iya. Harapan saya yang terakhir adalah dari pemerintah kota, dari pemerintah pusat, terutama dari Kementerian Kebudayaan, itu harus benar-benar bisa mengupayakan secara maksimal bagaimana caranya kita bisa memulangkan kembali apa yang kita miliki di daerah asal, kemudian dari pemerintah daerah sendiri seperti pemerintah provinsi bisa memfasilitasi seluruh proses dari pemulangan tersebut. Oke, terima kasih banyak Mas Dwi, juga Mas Erwin dan pemirsa. Berbicara dengan apa yang disampaikan oleh seorang pakar sejarawan dan budayawan Kota Malang, Mas Dwi Cahyono, juga ada apa yang disampaikan oleh Mas Erwin tadi. Kami selaku bangsa juga ya berharap semoga uraian ini, kebanggaan ini bukan hanya angan-angan semata, karena perjuangan yang dilakukan oleh sekelompok pecinta budaya dengan menduplikasi prasasti Sangguran ini harapannya bukan main-main, dan ini sangat diharapkan keterlibatan pemerintah, baik mulai pemerintah desa, pemerintah kota, provinsi, dan pemerintah pusat untuk mengupayakan itu. Dan kami tahu bahwa semuanya itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi harapan dari apa yang dilakukan, karena yang lebih penting lagi disampaikan oleh Mas Dwi tadi adalah petanda mula peradaban Kota Batu ini ada tertulis di prasasti Sangguran, dan juga untuk proses-proses puja manusuk sima mungkin ini bisa diabadikan menjadi sebentuk kegiatan atau rutinitas tahunan. Kira-kira itu yang bisa kita kaji. Ini masih dalam bahasan tentang Sangguran, prasasti yang penuh misteri. Mungkin di episode yang lain kita akan menggali lebih banyak lagi tentang kemisterian prasasti Sangguran dan puja manusuk sima wanua Sangguran. Saya Cak Pentol mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mas Dwi sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Mas Erwin juga segenap pemirsa. Semoga informasi yang kami sampaikan di Dialog Budaya ini menambah wawasan tentang betapa hebatnya leluhur Nusantara. Saya pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Tetap di RRI Net, tonton yang Anda dengar. Nantikan ulasan ragam budaya Nusantara berikutnya di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net.